ya ini mobil family buat nganterin sekolah banget gitu ya, tapi nggak berantem. Depannya unik, nggak ada grill kayak Voldemort ya. Lebih cocok. Karena kan kalau misalnya ada sadasen dari China kan dikit itu gitu kan, kasar kan. Iya. Mereka nggak ngambil itu. 3, 2, 1. Kembali lagi. Mau tes mobil lagi? Mau ada lagi. Ya, kali ini sudah ada Aletra L8 Tok. Belakangnya bukannya Udah nggak ada. Oh gitu, gue mikir tadi apa ya? Ini Sebelumnya apa? Sekarang Aletra L8 saja. Dulu ada L8 sama L8S. Iya. Sekarang udah nggak ada finalnya, udah nggak ada lagi yang short range ya. Jadi semuanya long range. Perbedaannya sekarang captain seat atau bench seat. Ini 7-seater atau 8-seater. Ini 7-seater. Ini 7-seater. Gitu. Dan ini brand Indonesia yang ke berapa ya? Kemarin orang kita bilang Polytron yang pertama, orang bilang bukan yang pertama. Yang Ini kedua, dong yang pertama. Kalau dibilang launching memperkenalkan pertama ini. kan ada yang bilang ada SMK udah lama kan. Ya kan? Berarti ini kayaknya yang kedua ya gitu. Tapi ini lebih produk Indonesia dibandingkan yang kemarin ya, Polytron. Iya, dan sebenarnya kita udah pernah ngetes juga mobil ini sampai ke Jogja waktu itu ya. Iya. Tapi itu masih unit prototype Dari China. dari China dan ini udah CKD. Jadi waktu itu kita banyak nemuin beberapa kekurangan, lantar kita bahas. Iya. Nah, sekarang udah dipasin lagi. Sebenarnya bentuknya sama aja semuanya, tapi ada beberapa yang nggak fungsi kemarin. Iya, jadi semuanya udah mendalami lagi. Iya. R&D-nya berjalan, kita Iya. juga ikut campur bantu ya di situ. Iya, betul. Dan sekali. mobil ini sekarang udah mantep lah. Iya. Ini harganya berapa? Untuk harganya dia 488 juta rupiah on the road. Tapi karena lagi gias sekarang, promo harganya 468 juta rupiah on the road. Satu harga aja tuh ya? Satu harga aja untuk kedua tipe itu. Jadi sama aja, kita mau pilih bench seat atau mau captain seat harganya sama. Iya. Oke lah, langsung aja kita mulai. Kira-kira apa kehebatan mobil ini? Oke, sebelum mulai videonya, klik dulu tombol subscribe agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin. Yang udah subscribe, mantap! Oke, sekarang kita tes nanjak Aletra L8 ya. Ya, sekarang kita buktikan apakah settingannya sudah benar. Iya, karena kemarin kan kita sempet ngeliat mereka ngetes di sini ya. Iya. Jadi memang Aletra itu benar-benar ngetes mobil supaya cocok dengan kondisi jalanan Indonesia gitu. Iya, kondisi maksimal lah. Iya, kondisi maksimal. Ini sebenarnya nggak normal juga sih jalan Indonesia ya, tapi Iya. maksimal aja bisa, normal apalagi. Dan ini gue masukin mode eco ya, karena dia cuma ada pilihan eco dan sport. Gitu. Jadi kita menggunakan mode eco, AC paling dingin, fan speed 1, traction control tetap hidup. Iya. Start recording emergency video. Dan kita cuma berisi berempat ya. Ya, berempat 400 kiloan. Karena ya syuting ini kan lagi saat gias ya, semua pada sedang sibuk. Oke, Waktu udah ready? waktu ready? Siap. 3, 2, 1. Spin, traction control yang ngekat. Tapi masih seperti karakter Geely ya. Iya, nge-spinnya masih agak lumayan ya. Masih agak brutal di awal. Waktunya 18 detik, 18,0. Ya, mesinnya sih bisa lebih smooth lagi ya. Iya. Kayaknya sih Bisa di-set lebih ini ya. Lebih traction controlnya sih menurut gua kayak bisa di-set lebih untuk ngekat Iya. tapi kan ngekat traksi terus gitu. Iya, betul. Ya oke lah, at least bisa nanjak ya. Iya.
Saatnya bahas performa. Ya, kita mau tes akselerasi ya. Ya, perlu gue sampein dulu, mobil ini sudah ada perubahan dari prototipe yang sebelumnya ya. Dia sudah menggunakan baterai yang baru sekarang. Dan juga motor listriknya sudah di fine tuning sesuai untuk kondisi jalanan Indonesia. Iya, kita ngeliat waktu itu secara live. Iya. Nyeting. Iya. Boleh. Jadi boleh. baterainya ini sekarang 64,74 kWh yang sebelumnya 68 ya. Jadi ukurannya makin kecil, tapi semakin range-nya jauh. tetap sama. Sesuai klaim 540 km. Oke. Dan sekarang dengan baterai walaupun lebih kecil, tapi kapasitas baterainya ini bisa dipakai hampir lebih sampai 0,75 kWh. Oh, sampai habis Sampai banget. habis ya. Jadi range-nya bisa dimaksimalin banget. Oke. Dan untuk tenaganya dia 161 horsepower dan torsinya 240 Nm. Ya, biasa aja lah sebenarnya. Iya, ya mobil keluarga lah. Iya. Oh. Enggak fantastis gitu. Iya. Dan untuk charging portnya dia di depan sini, dia DC CCS2 ya. Udah rapi nggak? Udah rapi dong. Oh iya. Sebelumnya kan ini copot-copot kan, Iya, yang masih ini prototype udah, kan. Ini udah rapi. Ini udah rapi dan charging speednya itu 80 kW. Sudah sesuai klaim ya. Sudah diuji dan sesuai klaim. Oh. Ya oke lah. Jadi bukan cuman 80 kW tapi ternyata lebih pelan ya. Ini 80 kW, benar 80 kW. Ngeklaimnya 80. Iya. Aslinya juga 80. Karena banyak juga yang ngeklaim 150, 200 gitu, tapi aslinya juga 80. Iya. Oke, nih kondisi mesinnya kayak gini. Mesin lagi ya, motor listriknya, modul-modulnya. Ini kita bisa lihat di sini ada tulisan Livan ya. Ya karena memang ini kan aslinya Group. Livan. Iya. Geely Group. Jadi ya di sini ada Geely, ada Livan, terus ada Letra. Iya. Dan memang dibawa ya orang dari Livan itu ke Indonesia Iya, buat ngetes. untuk tuning-tuning hal seperti ini. Iya. Nih gue sedikit masukan ya. Mungkin nanti boleh ditambahin. Ini box bisa gede sih di sini nih. Iya. Ya, Ya ketutup, kedepannya bisa. cover, Iya. semuanya ada box ya. Mungkin ini Ruang penyimpanan ya. iya. Belum final banget ya. Mungkin pas facelift itu boleh tuh jadi pertimbangan. Iya. Oke, jadi langsung aja kita tes mobil ini. Akselerasi 0 sampai 100 km/jam sama drag race-nya 201 meter. Gas. Oke, sekarang kita akan tes akselerasi. Kita udah masukin mode sport, traction control udah dimatiin ya. AC juga sudah mati. Kita matiin AC belakang dulu ya. AC belakang terpisah. There we go. AC juga sudah mati. Race box kita hidupkan dan kita reset. Kita tes. Oke, siap. 3, 2, 1. Oke, untuk hasil 0 sampai 100 itu dalam 10,5 detik dan 201 meternya itu dalam 11,3 detik. Yes, memang ini mobil bukan dibuat untuk performa ya, tapi tenaga untuk mobil listrik ini udah cukup banget. Body rollnya tipis ya, dikit banget. Jadi Aletra itu sudah melakukan research and development yang benar-benar mendalam ya, untuk menyesuaikan mobil ini cocok untuk jalanan Indonesia. Untuk bantingan suspensinya itu, dulu kita pernah nguji yang ke Jogja, itu menurut gue udah enak banget ya. Tapi kita waktu itu jalan dengan 2 mobil. Satu lagi mobil prototype juga, Camcar, yang bantingannya lebih empuk, dan menurut gue itu keempukan. Nah, ini setup suspensinya dibuat sedikit lebih kaku daripada yang waktu itu gue bilang yang hitam enak banget itu. Itu supaya body roll-nya itu tidak terlalu parah ya. Jadi handling mobil ini masih enak, tapi bantingan suspensi naik mobil ini tetap masih nyaman.
Oke, saatnya kita bahas kenyamanan. Ini kita tutup dulu, kita tes speed breaker. Kecepatan 30 ya, Mek? 30, Ya, 30 yes. km per jam. Gimana pas kita duduk di dalam mobil, nyaman apa enggak? Bantingan gimana? Posisi duduk nyetir sih nyaman ya buat gue. Udah enak ya? Enak, dia teleskopik dan teleskopiknya jauh. Panjang ya? Panjang, jadi gue mau duduknya sejauh Iya. apapun sampai mentok pun juga masih enak. Joknya hitungannya emang dia ada bentukannya kayak Iya. 3D gitu, tapi emang agak keras. Tapi emang fungsinya kayak biar kita pas aja sih Iya. posisinya ya. Dan untuk bantingan sih mobil ini udah ada update ya, udah di fine tuning lagi. Jadi disesuaikan untuk jalanan di Indonesia. Jadi kalau misalnya Yang tadi rusak. kita tes nikung itu nggak terlalu limbung ya. Oh. Karena sebelumnya kan limbung, lembek, empuk iya, kan. kempukan. Sekarang dibuat lebih kaku, kerasa kan tadi tuh. Kayak kita ke Jogja aja deh mobilnya. Iya. Ini lebih kaku, tapi masih enak, ada empuknya gitu ngayunnya kalau Iya. kena prosedur yang agak besar tuh atau tol yang begini. Jadi pas keluar Enak kota banget. lebih enak lah ya. Iya. Dan dulu kan pas kita keluar kota kadang-kadang mentok di stopper belakang Iya. kan. Dek gitu. Kan kita isi Dek. penuh waktu itu. Iya. Sama barang-barang pula. Betul. Nah, ini udah enggak. Oke, kita tunggu jalanan kosong. Oke, udah kosong. 30. Yes. Ini kita tutup ya. Ya. Desibel. Bagus dong. Iya. Ini pas ngelewatin speed breaker dia nggak berisik. Tapi emang ini karena mobil listrik ya, nggak ada suara mesinnya. Jadi kita udah terlalu detail dengar road noise. Iya kan? Betul. Jadi ini karena nggak ada mesinnya jadi denger banget gitu Dengar kan. banget road noise ya. Tapi sebenarnya kan lo mungkin ingat nggak yang kemarin kita pakai ke Jogja itu belum ditambahin perdam dan lain-lain. Oh gitu. Ini udah ditambahin perdam. Jadi kalau kita buka pintu dia berisik. Iya, Tutup iya. pintu kedap banget langsung. Ini kita buka. Suara kereta kedengeran. Ya kan? Iya, bagus sih. Bagus. Oke lah, kalau untuk kenyamanan nice. Ya, Saatnya bahas desain. Ya, kita udah bikin polling seperti ini hasilnya interior eksterior. Yes. Dan kemarin pas kita road trip kita nggak bahas Ya. soal desain. Gimana pendapat kita? Ini mobil unik sih bentukannya. Gue kayak dari samping itu ngingetin kayak Grandis karena gue punya Grandis kan. Ah. Bentukannya panjang. Tapi lebih panjang daripada Grandis nih. Iya, depannya unik, nggak ada grill kayak Voldemort ya. Voldemort atau Voldemort? Gak tahu. Voldemort. Oke. Ya, gitulah. Tapi keren, gue suka depannya ada colokannya di sini. Sesimpel itu depannya. Gue suka sih. Ini ada bolongan? Oh, nggak ada. Tapi gue suka sih dari depan, belakang, fitmentnya juga gue suka. Dia apa? Wheelbase-nya panjang. Iya. Terus approach angle-nya dia lebih ke depan. Iya. Kayak ya ini mobil family buat nganterin sekolah banget gitu ya. Tapi nggak berantem. Kalau gue sih suka banget dengan desainnya karena ini mirip station wagon Renault ya. Renault Oh. S-Pace atau Renault Scenic yang baru tuh. Yang di Singapura banyak sih sebenarnya. Iya. Cakep banget coy kayak gini, atap panjang. Depannya kayak gini. Dan lu kalau lihat nih di Gias lagi ada yang pakai velg. Iya, pakai Ganteng velg off-road, ban BFG gitu ban ya kayaknya. gede gitu. Tapi cakep banget, cocok banget. Iya. Dan itu dia suspensinya nggak Ditinggiin. nggak ditinggiin, itu sandar loh. Iya, jadi langsung plug masuk ban gede, velgnya emang lebih kecil sih, bannya kan lebih tebel. Iya. Tapi fitmentnya pas banget, Iya, gap pas wheel banget. wheel gap atas sama samping. Pakai tenda gitu kan di atasnya? Bukan tenda, pakai roof box. Oh, roof box ya. Wah, itu gokil sih. Tapi ganteng sih itu. Sama gue suka di bagian belakangnya juga, ini juga keren. Ya belakangnya bagus. Dan kalau ya memang ya mobil ini kan dia rebadge dari Geely ya. Iya. Geely yang nggak masuk MPV masuk Indonesia. Jadi ini ada tulisan Geely-nya di sini. Ya untuk lampu dan lain-lain itu memang masih Geely ya, tapi untuk desain bumper depan itu udah beda. Iya. Dan di Gias juga ada aero package ya.
Itu lagi Oh, promo iya. yang baru Aero Package, desain dari orang Indonesia sama orang Indonesia. Bedanya dari bumper, dari fog lamp ke bawah, Iya. bumper depan beda, sama ada add-on di bumper belakang. Iya. Kayaknya side skirt juga ada tapi kurang hafal gue. Nah, kalau bagian dalam ini memang berasa mewah ya. Iya. Dan gua nggak tahu kenapa pas kita coba bawa kemarin ke Jogja itu rasanya kurang solid. Kok sekarang gua ngelihatnya udah proper gitu loh. Kayak Iya. padahal nggak ada yang berubah, ya nggak? Gak ada yang berubah. Tapi rasanya lebih kokoh aja. Ya itu bedanya bawa mobil prototype yang dibuatnya Iya. cepet-cepet sama Cepet-cepet. mobil yang final seperti ini. Iya sih, soft touch banyak. Soft touch full atas Iya. sampai bawah. Benar sih. Ya gua jujur aja untuk desain suka gua sama nih mobil. Iya, gue juga. Saatnya bahas fitur dan akomodasi. Ya kita bahas fitur dulu. Yes. Mulai dari depan di sini mobilnya udah dilengkapi dengan auto headlamp ya dan auto wiper juga. Ya. Ada headlamp height leveling, power tailgate ada dan AC udah dual zone ya kiri kanan. Iya. Jadi yang belakang itu ngikutin depan, Oh. ngikutin driver side. Oh bagian driver ya. Iya. Bagian drivernya kiri apa kanan? Apa? Bagian drivernya. Kanan. Oh bukan ngikutin, itu kan masih di kiri. Ini software belum diupdate. Nah. Udah dilengkapi dengan Apple CarPlay, Android Auto wireless ya. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet lagi pakai kabel atau apa. Dan nggak ada ya di mobil ini. Oh gitu. Nggak ada. Cuma hanya ada cruise control. Kenapa nggak ada ADAS? Karena Aletra itu sedang mendevelop ADAS khusus buat di Indonesia. Jadi lagi di-develop R&D untuk Indonesia gitu. Yang menyesuaikan kan sini banyak motor, marka yang nggak jelas, segala Mungkin macam. lebih di develop lebih nggak sensitif ya. Iya, di-develop lebih nggak sensitif mungkin dan juga di-develop ya biar sesuai aja. Lebih cocok. Karena kan kalau misalnya ada sendiri China kan dikit-dikit gitu kan, kasar kan. Iya. Mereka nggak ngambil itu. Tapi sebenarnya Livan itu punya ADAS ya, Geely Group. Ya tinggal dibawa aja Iya, sebenarnya. sebenarnya tinggal pasang, tapi mereka milih untuk develop sendiri gitu. Lampu ada follow me home, ada juga driving mode, ada eco dan sport, ambient lighting ada 74 warna. 72 warna. Kok bisa? Nggak tahu. Dan dia bisa kombinasi. Enggak. Oh. Satu warna aja. Ambient lighting ada di depan, di dashboard, di samping-samping sini, di pintu, setiap pintu sampai belakang ya. Energy management mobil ini bisa V2L, jadi bisa kita kalau lagi camping atau lagi apa kita bisa tenagain discharge mobilnya, betul. Apalagi kamera 360 ada. Iya bagus ya, lumayan ya. Iya. Terus di sini juga ada wireless charging ya, jadi kita tinggal naruh HP, dia bisa wireless charging juga. Ada slot. Dua ya kayaknya ya? Enggak, itu satu buat naruh aja. Taruh buat naruh, ini buat naruh sini. Di bawah sana ada tempat buat naruh juga, tapi bukan wireless charging, ini buat taruh kunci mobil. USB port? USB port di depan, USB-A sama ada power outlet. Di belakang kan ada tuh, Iya. ya kan? Sama C, kayak depan sama C deh. Iya. Type A dan Type C. Nah, depan hanya Type A aja. Oh. Buat USB ya? Iya. Jendela udah all auto up down. Bisa juga ngelipet di sini. Jadi ini bukan seperti mobil listrik China pada umumnya yang semuanya di layar ya. Iya. Tombol-tombol fisiknya masih ada, AC masih di sini setelannya. Tuas transmisi masih di sini. Electric parking brake, auto hold, traction control, regenerative-nya pun drive mode-nya semua di sini. Ringing jok ada nggak sih di mobil? Nggak ada. Untuk Dashcam itu di bawaan. setting spion, ngelipet spion juga sini. Nah, dashcam juga dapat. Ini dashcam lagi promo Gias ya. Jadi kalau misalnya pembelian Aletra saat Gias dapat promo dashcam depan belakang ya. Oh, belakang juga. Belakang juga dapat dashcam. Iya. Dan juga dapat promo kaca film full Solar Guard Black Phantom sampai ke panoramik. Oh, ini udah dipakai ya? Udah. Ya, gitu sih untuk baris pertama. Baris kedua ada armrest. Pastinya udah nggak ada apa-apa lagi sih ya, AC di atas. Ini setelan AC belakang, blower belakang itu di tengah Ya, sini. Di sini pas kita coba kemarin yang ke Jogja nih belum aktif ya. Iya. Sama itu sih gue agak keganggu sih sama gituan sih. Ini. Oh iya. Ini masih format setir kiri ya. Ya karena ini kan aslinya mobilnya setir kiri ya. Iya. Dan seharusnya di sini nggak ada hand grip.
Nah, karena mau nggak mau, daripada dia harus bikin plafon baru total, karena kan ini bentuknya masuk kan. Iya. Jadi ditambahin hand grip di atas sini. Ya oke lah, tetap masih ada ya. Iya. Terus kompartemen banyak di sini, kecil-kecil, ada bottle holder di samping. Udah sih. Nah, sekarang kita bahas akomodasi. Dan electric seat ya. Oh iya, kiri kanan kan. Kiri kanan electric seat depan. Dan akomodasi ngepas sih. Ini gue mundur crossover banget sih. kita ya. Sorry, ini gue mundur banget. Oke. Bisa maju mundur nggak sih? Oh, Bisa. Ya nih. Kalau kita ngomongin akomodasi, mobil ini jauh lebih nyaman daripada BYD M6 sih. Iya, ini lebih gede ya. Dia dimensinya. lebih gede, lebih luas, joknya juga lebih gede, lebih lebar dan menopang paha dengan Iya. baik ya. Karena kalau di M6 berasa kecil, berasa di Stargazer gitu. M6 berasa kecil dan berasa rangkanya ya, rangka joknya. Iya. Yang orang selalu bilang, oh karena gue kegendutan sih, tapi enggak. Emang banyak orang juga komplain rangkanya kerasa kalau di M6. Iya. Dan nih kalau kita lihat belakang masih ada space ya. Kalau Nanda masih mantep lah di situ di belakang. Belakang justru lega tau. Iya, Legroom masih gede di belakang. Dan gimana untuk akomodasi barangnya? Tadi kita tes itu jok baris ketiganya aktif. Ruang bagasinya itu 267 liter. Itu Gede untuk hitungan yang jok baris ketiga aktif. iya, jadi untuk 3 baris masih aktif pun kita Iya. masih bisa naruh banyak koper ya. Iya. Udah pernah kita uji kan waktu itu. Iya, betul. Kita untuk bertujuh ya. Iya. Dan ini yang perlu gue tambahin ya, AC belakang ini kan aslinya nggak ada, dari China itu nggak ada ya. Jadi gitu ini khusus buat Aletra doang dibikin AC untuk belakang dan blowernya di sini. Blower di apa sini. Pengaturan apa di sini. pengaturan di situ dan di belakang ada apa evaporator ya? Oh, dia punya terpisah ya Terpisah. evaporatornya ya? Iya. Full sistem terpisah di belakang. Iya. Tapi temperaturnya ngikutin yang di depan, settingan di Iya. depan. Nice. Dan bagaimana untuk kesimpulannya? Tadi berapa harganya? Untuk harga Gias sekarang 468 juta rupiah. Iya. Harga normalnya 488 juta rupiah. Tapi kalau kita beli saat Gias juga ada promo lainnya. Kita dapat gratis wall charger, gratis dashcam, ya, depan belakang, kaca film full solar guard Black Phantom sampai ke atap ya, sampai ke panoramic roof-nya. Nah, ya kalau garansi umumnya mobil listrik Ya Cina, untuk garansi umumnya mobil listrik itu Cina, umum lah. garansi 8 tahun baterai sampai 500.000 km atau 8 tahun untuk komponen sampai 150.000 km. Iya, sama. Dan 6 tahun kendaraan ya atau sampai 100.000 km. Nah, biasanya 5 tahun tuh kalau kendaraan. Ya, dan Ini 3 tahun perawatan gratis. Oh, Jadi kalau kita berapa servis ribu kilo? nggak ada. Cuma 3 tahun perawatan gratis dan 1 tahun gratis roadside assistance. Oh. Ya, tapi kembali lagi mobil ini gua rasa sedikit tinggi harganya ya. Mungkin bisa di-adjust Iya, lagi. tapi kalau kita ngeliat Polytron harganya Iya. juga segitu kalau kita beli dengan baterai ya. Iya, ya segituan juga. Tapi Iya. Sekarang emang BYD M6 berapa? Yang tertinggi? nggak tahu gua. 300 hampir 400. 300 kayaknya. gede kan? Iya. Ya, mobil ini Oh, memang itu yang termurah, sorry. 300 gede yang termurah. lupa gua harganya. Iya. Ya, tapi kembali lagi mobil ini emang ada juga sih kurangnya ya. Kayak ADAS yang nggak ada. Iya, kan, sama memang sekali. belum ada ADAS. Iya. Tapi overall ya mobil ini enak banget sih menurut gua ya. Iya. Bandingan suspensinya udah di fine tuning Pas. lagi, udah dicari yang pas untuk jalan Indonesia. Bantingannya enak, nyaman. Apalagi ya? Ukurannya luas, mobilnya Iya, enak luas. sih. Nah, itu sih Overall enak yang mobilnya. kalau misalnya kita bandingkan dengan M6 ini jauh lebih besar, Iya. lebih nyaman rasanya. Betul. Gitu sih. Tapi harganya menurut gua sih ini kan jatuhnya merek Indonesia ya. Mestinya Iya. lo bisa di-adjust lagi lah. Semoga bisa di-adjust ya. Oke, jadi gitu aja review Aletra L8. Kira-kira mobil apa lagi yang kami review? Sampai di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.